Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Aziz dalam pelajaran matematika. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengukuran sudut. Nah, beberapa materinya antara lain tentang pengukuran sudut, kemudian cara pengukuran sudut bangun datar menggunakan busur derajat. Nah, nanti kita juga akan pelajari ya bagaimana kita mengukur dan menggambar sudut menggunakan busur derajat. Nah, apa sih sudut itu? Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik ya. Nah, di sini Ustadz Aziz kasih contoh ya, sebuah sudut namanya sudut ABC atau sudut CBA atau bisa ditulis juga sudut B saja. Nah, kemudian komponen kaki sudutnya ada garis BC atau dibalik garis CB juga bisa, dan garis BA atau AB. Nah, ini dinamakan dengan kaki sudut ya. Ini kaki sudutnya. Kemudian untuk komponen titik sudutnya adalah titik sudut B. Nah, ini titik sudutnya. Nah, selanjutnya jenis sudut. Ya. Ada sudut tumpul, ada sudut siku-siku dan sudut lancip. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian sudut lancip, sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, untuk pengukuran sudut ya, pengukuran sudut dalam satuan baku adalah pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur derajat ya. Mengukurnya menggunakan busur derajat. Nah, busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Nah, satuannya ketika kita mengukur sudut adalah derajat ya, dilambangkan dengan bulatan ya, kecil di atas. Nah, seperti ini ya, bulatan kecil di atas, misalkan 30. Ini 30 terus ada bulatan kecil, itu dibaca 30 derajat. Nah, seperti ini ada contohnya ya, ketika mengukur sebuah sudut ABC ya, sudut ABC ini didapatkan nilainya atau besarnya sebesar 150 derajat. Nah, selanjutnya busur derajat ya. Kita tahu tadi bahwa adalah busur derajat alat yang digunakan untuk mengukur besarnya ya sudut. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat anak sekalian komponen dari busur derajat ya. Di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini adalah busur derajat ya. Kita bisa mendapatkannya ya di toko-toko alat tulis atau di tempat-tempat fotokopi, kita bisa mendapatkannya di situ. Nah, untuk komponen-komponennya ya, di sebelah busur derajat sebelah kanan sini ya, ini ada komponen namanya garis horizontal dari busur derajat itu ya. Nah, ini komponen garis horizontalnya. Kemudian ada titik pusatnya, ini titik pusatnya. Kemudian ada garis vertikalnya, ini ya, ada garis-garis ya. Ada garis vertikal, kemudian ada skala dalam atau skala yang berada pada sisi dalam lengkungan ya, sisi lengkung yang dalam. Ini ya. Nah, ini adalah skala dalam. Kemudian ada skala luar. Nah, ya. Skala luar yaitu angka-angka yang berada sisi luar lengkungan. Nah, fungsinya apa? Nah, skala luar itu kita bisa menggunakannya ketika mengukur sudut yang terbuka ke kiri atau kaki sudutnya itu berada pada sebelah kiri busur derajat. Ini misalkan kaki sudutnya di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan skala luar anak-anak sekalian. Ya. Kalau skala dalam digunakan untuk sudut yang terbuka ke kanan. Nah, ini misalkan ada sudut
misalkan gini ya Ustaz. Nah, ini sudut yang terbuka ke kanan namanya ya. Langkah mengukur sudut ya, letakkan titik pusat sudut, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur ya. Jadi ini misalkan perhatikan ya untuk gambar yang sebelah kiri ya. Nah ini misalkan Ustaz mau mengukur sudut ABC ya, ini garis merah ini ya. Nah ini sudut ABC. Nah Ustaz Ais impitkan ya, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Nah ini ya. Nah maksudnya itu ini. Kemudian impitkan garis dasar tersebut dengan salah satu kaki ini ya. Ini saya sudah impitkan. Nah garis dasar busur dengan salah satu kaki sudutnya. Kemudian lihat garis yang lain ini ya. Nah ini garis yang lain. Angka pada busur yang berimpit kaki sudut menunjukkan ukuran. Nah di sini untuk yang kaki yang lain ini berimpit dengan angka. Nah berimpit dengan angka 150 juga berimpit dengan angka 30. Mana ini angka yang benar atau hasil pengukuran yang benar, 150 atau 30. Nah sesuai dengan cara mengukur tadi ya, dengan busur derajat tadi. Nah kalau terbuka ke kanan itu menggunakan skala yang dalam ya, atau kaki sudutnya berada pada sisi kanan busur. Nah seperti ini ya, ini menggunakan skala dalam, sehingga yang kita lihat adalah angka skala dalamnya ini ya, berapa, 150 derajat ini ya. Nah paham ya anak-anak. Nah sekarang untuk contoh yang sebelah kanan ini ya, perhatikan di sini Ustaz Ais punya sudut PQR ya, ini ya. Nah ini Ustaz Ais ukur ya, Ustaz Ais himpitkan seperti ini ya, titik pusat dengan titik sudutnya, kemudian garis dasar busurnya dengan salah satu kaki sudutnya, sehingga Ustaz Ais mendapatkan posisi seperti ini ya. Nah di sini juga kita lihat bahwa kaki yang lain ya, kaki sudut yang lain ini berimpit pada angka 120 dan 60. Mana yang benar hasil pengukurannya? Nah kita lihat ya, ini sudut yang terbuka di sebelah kiri ya, sehingga kita menggunakan skala luar ya. Nah skala luar yang mana? Ini ya, dimulai dari 0 ini. Nah ini skala luarnya, sehingga didapatkan angka 120 ya anak-anak sekalian. Seperti itu ya untuk langkah pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Nah kemudian pengukuran sudut bangun segitiga. Nah seperti halnya ketika kita tadi mengukur sudut sama ya. Jadi di sini Ustaz Ais ambil contoh ada sudut segitiga ABC, kemudian masing-masing nanti Ustaz Ais ukur. Nah ini ya, sudut A, sudut B, sudut C ya. Nah sudut A Ustaz Ais ukur seperti ini anak-anak ya. Nah sudut A ini kita himpitkan dengan titik pusat busurnya. Kita lihat ya, untuk kaki sudut AC ini berhimpit dengan angka antara 70 dan 60 ya, sehingga kita dapatkan 65. Kemudian Ustaz Ais ukur lagi untuk sudut yang B. Ustaz Ais lakukan langkah pengukuran sudut seperti sebelumnya tadi. Nah, kita dapatkan ya antara 40 dan 50 ya, yaitu 45. Kemudian Ustaz Ais lakukan langkah yang sama untuk sudut C sehingga didapatkan 70 derajat. Anak sekalian, kemudian Ustaz Ais jumlah semuanya ya, 65 derajat, 45 derajat, 70 derajat,
Ustaz Ais dapatkan 180 derajat. Oh, ternyata jumlah seluruh sudut segitiga adalah 180 derajat. Untuk pengukuran sudut bangun segi 4. Nah, di sini Ustaz Ais ambil contoh bangunnya adalah layang-layang ya. Ini ya. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D ya. Ini Ustaz Ais mengukur sudut A. Ya, langkahnya sama ya. Mana Ustadz yang harus diimpitkan dengan garis dasar busurnya, terserah ya. Ini kebetulan ya Ustadz Aziz ambil kaki sudutnya. Ini kaki sudut AD ya. Yang Ustadz Aziz impitkan dengan garis dasar busurnya, sehingga yang dibaca adalah kaki sudut AB ya. Nah, ini ya. Didapatkan antara 100 dan 110. Berapa 100 antara 100 dan 110 ya? 105 ya, sehingga sudut A-nya adalah 105. Kemudian Ustadz Aziz coba ukur untuk sudut D, sama ya. Mana yang diambil kaki sudut yang berhimpit dengan garis dasar busurnya, terserah ya. Ini Ustadz Aziz ambil garis kaki sudutnya AD ya. Ini ya. Kaki sudutnya AD, sehingga didapatkan untuk sudut D-nya adalah ini ya angkanya, yaitu berada pada posisi antara 90 dan 110. Itu pas langsung di angka 100 anak-anak sekalian ya. Sehingga sudut D-nya adalah 100. Dengan cara yang sama Ustadz Ais ukur untuk sudut B ya. Didapatkan sudut B-nya adalah tepat berada di angka 50 ya. Sudut B-nya 50, kemudian Ustadz Ais sudut C-nya ukur juga didapatkan besarnya yaitu 105 derajat. Kemudian Ustadz Ais jumlah semuanya ya. 105 derajat tambah 50 derajat tambah 105 derajat tambah 100 derajat, hasilnya 360 derajat. Nah, jadi sekalian jumlah seluruh sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Seperti itu ya anak sekalian. Nah, demikian anak sekalian untuk materi pengukuran sudut kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.